Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa atii'u la'allakum turhamun. Bab al-jizyati wal hunnah. Bab tentang jizyah, upeti, atau bab tentang pungutan, seperti pungutan yang fungsinya itu untuk perlindungan. Jadi kalau dia membayar upeti maka akan terlindungi. Kalau dia membayar pungutan itu maka dia akan terlindungi. Ya. Kemudian wal hunnah ini adalah peperangan, pedang ketemu pedang, dulu panah ketemu panah dan sebagainya. Itu sekarang mungkin dengan bahasa yang sekarang gencatan senjata. Kan perang kan sekarang tidak orangnya harus datang, tapi cukup tombol-tombol itu ya. Kayak yang terjadi di Palestina sana kan peperangan itu cuma jadi meluncurkan senjatanya lewat alat. Kalau dulu kan manual, namanya perang ya berhadapan dulu. Jarak jauh senjata mereka yang dipakai itu adalah paling jauh itu ya lemparan panah. Wallahu a'lam, saya belum tahu hadisnya, cuma dapat keterangan karena nanti katanya di akhir zaman nanti peperangan sebagaimana peperangan di zaman Rasulullah SAW. Jadi mungkin karena mungkin setelah habis musnah adanya cuma itu semuanya, bisa jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Kemarin sudah saya bacakan hadis nomor berapa Pak dari Pak ini? Satu hadis apa dua hadis itu? Diulang tahun nih biar sambung. Nah, kita ulang dari hadis yang ke 1139 atau hadis yang pertama dari bab ini. An Abdurrahman ibni Aufin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhodaha, yakni al-jizyah min majusi Hajar. Rawahu Bukhari wa lahu tariqun fil Muwatta fiha in qata'a ini. Hadis ini dari dari Abdurrahman bin Auf, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengambilnya, yakni yang dimaksud mengambil itu adalah al-jizyah, pungutan, min majusi dari penduduk dari orang-orang Majusi. Satu kepercayaan Majusi
Hajar di negeri Hajar sana. Meriwayatkan di sini Bukhari walahu, dan baginya hadis itu ada tariqun fil mauto'i, ada jalan pada kitab Muwatta, padanya kitab Muwatta tadi adalah inqita'un, jadi keterputusan soal pembawa hadis ini, soal rawi-rawinya ada terputus, tidak sambung di dalam kitab Muwatta. Pernah melihat kitab ini, belum pernah membuka, bahkan nyentuh ini cuma lihat saja. Karena di satu perpustakaan yang lihat ya, oh ini Muwatta ini berapa jilid ini, karya Imam Malik ini ya, Muwatta andalannya Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i kan Al-Qum itu, dan banyak kitab-kitab yang beliau karang. Dan banyak teman-teman kalau di Ramadan itu katanya sebulan penuh itu ada kajian kitab Muwatta setelah subuh. Jadi setelah subuh itu ada 3 kajian. Dari sana ada kajian tafsir Quran dari awal, kemudian kitab Sahih Bukhari, terus kemudian dilanjutkan dengan kitab Muwatta. Terus sorenya belum pernah ikut, pernah ngaji, sehingga ya sekedar membacakan saja. Nah, dari sini Nabi itu berarti pernah mengambil upeti pajak orang Majusi Hajar sana. Orang Majusi Hajar di Majusi itu paling banyak itu orang Bahrain. Dan jizyah ini disyariatkan ketika Rasulullah SAW hijrah sudah 9 tahun di Madinah. Ini 9 tahun hijrah, kemudian ada syariat jizyah ini. 9 tahun jizyah karena apa? Beliau menebarkan agama Islam ini, berdakwah beliau sebagian lewat peperangan. Kemudian ada sebagian-sebagian yang diajak masuk Islam, tapi tidak mau masuk Islam, tetap dalam pendirian mereka, tapi ingin ada satu perjanjian damai dengan Nabi SAW. Perjanjian ya, damai, tapi mereka di bawah kekuasaan daripada muslimin, sehingga untuk menjamin daripada keselamatan mereka, kedamaian mereka, maka dia harus membayar jizyah tadi. Kalau dia mau masuk Islam ya dia akan membayar zakatnya itu. Kan sering ada perjanjian, sebagaimana ada perjanjian Hudaybiyah, ya, ketika Rasulullah SAW batal untuk menunaikan haji di perjanjian Hudaybiyah itu. Intinya jizyah itu dulu pernah ada. Sekarang pungutan itu banyak, pungli itu tadi ya, pungutan liar. Mungkin sekarang digebiak-biak bahasa kita ini ya, dipukul rata, orang beriman ya disuruh bayar jizyah, kemudian orang kafir juga bayar jizyah untuk kepentingan negara. Jadi negara ini dihidupi oleh mereka, ya, pengembangan dengan harta pajakan ini. Wallahu alam cara menghitungnya bagaimana pajak itu, kekayaan itu, sekian kekayaan harus sekian itu pakai aturan wallahu, aturan apa. Kalau zakat yang jelas ada batas-batas nisabnya, kan ada nisabnya jelas. Tapi kalau perpajakan wallahu tahu. 1140 Wan Asim bin Umar an Anasin wa an Utsman bin Abi Sulaiman
Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam Baksin Khalid bin Walidin ila Ukaidin, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus kepada Khalid bin Walid pada Ukaidin, negeri di, seingat saya Ukaidin itu di Yaman kan, di negeri Yaman, Ukaidin. Ini sebetulnya Ukaidin itu kan ya, satu negeri yang di Yaman yang dulu itu masih raja-raja itu ya, masih kerajaan-kerajaan itu. Dumah. Hasilnya namanya adalah Dumatul Jandal. Ini seorang raja di di negeri tapi bukan Yaman. Salah. Aitin itu adalah Dumatul Jandal ini adalah salah satu yang menguasai di sana, sama penguasa di negeri di negeri Syam. Berarti kalau di negeri Syam saat ini kita di negeri saya ini negara kita apa tidak di sana. Dan itu kalau dulu itu ya di dekatnya Tabuk. Karena tidak di peta ya tadi. Ada itu. Tapi kan sekarang namanya sudah ganti semua ya. Nama-namanya di dekat Tabuk. Di sana, di sana dulu itu ada seorang raja ya, Dumatul Jandal. Nah di sana, si Khalid bin Walid ini pernah diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke daerah sana, di daerah Syam, di bawah kekuasaan Dumatul Jandal tadi. Fa'akhuduhu, maka mereka menangkapnya. Fa'akhon, maka fa'akhona terjagalah damahu, darah mereka, wasolahahu, dan kebagusan mereka atau kedamaian mereka, alal jizyati, atas jizyah. Kalau kita lihat dari matan hadis ini, rentetan daripada kalimat ini berarti yang fa'akhuduhu itu berarti Khalid bin Walid dan pengikutnya dan prajurit-prajuritnya. Artinya Khalid bin Walid ini dijadikan sebagai amir satu pasukan yang diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi ke Kaidir tadi, di bawah kepemimpinan Jumatul Jandal tadi, atau Jumah Jandal tadi. Nah, kemudian ditangkaplah orang-orang di sana, ya. Akhirnya terjadi peperangan, kemudian menangkapi orang-orang yang menjadi tawanan mereka. Kemudian setelah itu ya ditawarkanlah Islam. Lah kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka ditawarkan yang kedua, kamu membayar jizyah.
Dan kamu boleh berkeyakinan mengikuti keyakinanmu, agamamu, kepercayaanmu. Tapi karena kamu adalah orang-orang tadi di bawah istilah di jajahannya, jajan bahasa kasar itu jajan si Khalid bin Walid bisa ditaklukkan oleh muslimin, akhirnya di bawah kekuasaan daripada muslimin. Nah, kalau tidak mau masuk Islam maka mereka akan menjadi bawahan kaum muslimin yang akan dijadikan sebagai daerah jajahan. Ditangkap, mereka bisa ditawan, dijadikan budak dan lain sebagainya. Ya. Atau mereka itu adalah terjaga darah mereka dan kedamaian mereka itu atas mereka pembayaran jizyah, membayar pajak. Ya sudah, artinya kedamaian tadi nanti kalau seandainya Kaidir ini diserang musuh maka muslimin harus membantunya kalau dia bayar pajak. Kalau mereka dihinakan maka harus membelanya, tidak sepantas. Sebagaimana kalau seandainya pasukan Khalid bin Walid atau muslimin itu diserang oleh musuh maka bangsa Kaidir ini harus ikut membantu juga, karena ada perjanjian soal kedamaian atau pembagusan dalam hubungan mereka. Ikatan mereka itu adalah lewat jizyah tadi. Jadi boleh ngomong pada musuh mereka, tapi ya sesuai dengan batas-batas, karena ini wallahu a'lam mestinya Rasulullah SAW hanya menentukan hak-hak daripada mereka, bukan atau tidak sebagaimana zakat ukuran-ukuran tertentu ataupun mungkin ada nisab haulnya ya. Kalau zakat itu ada ukuran dan ada berapa lamanya, kan sampai haul sampai 1 tahun. Wallahu a'lam kalau perpajakan ini berapa juga sampai 1 tahun. Saya kira juga sama mungkin gitu ya. Ukurannya apa pajak itu? Ya mungkin penghasilan diambil berapa persen atau kerelaan. Lalu hal semacam itu maka urusan amir. Ya. Hal-hal sesuatu yang bukan dari syariat yang pokok itu maka diserahkan kepada imam. Kalau yang sudah lewat itu bahkan pernah berperang kemudian mendapatkan kambing, kemudian dilaporkan kepada sang imam, maka kambing itu dibagikan kepada orang-orang satu perkumpulan yang mendapatkan kambing itu. Ternyata personilnya itu sedikit, kemudian kambingnya itu banyak, ada sisa, maka dikumpulkan untuk dijadikan harta ghanimah, rampasan perang. Itu ya daripada Rasulullah SAW. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah keadilan. Kalau ada orang tidak memandang keadilan, itu adalah orang-orang yang tidak tahu tentang syariat. Meskipun dianggap seolah-olah tidak adil, itu adalah keadilan. Keadilan itu kan menurut kita saja, karena kita mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti daripada wahyu. Setiap orang tidak mengikuti wahyu berarti dia mengikuti hawa nafsu. Setiap orang tidak mengikuti daripada seruan Allah dan Rasulnya, maka dia adalah seorang yang bahasa itu tawalan, orang yang berbelot. Ya itu ayatnya kan jelas gitu. Ya tidak manus tajibuli, ya tasjibu. Kata tajibu kan suruh mengijabai. Tasjibu siapa? Lillah idada akum kan gitu. Kalian harus mengikuti daripada mengijabai seruan-seruan Allah dan Rasulnya apabila Allah dan Rasulnya itu adalah menyeru kepada kalian. Termasuk seruan-seruan itu adalah sebagai apa ya? Kalau Rasul itu kan semua menjadi sunnah buat kita. Ada sunnah aulia, ada sunnah hamiyah, bahkan takririyah. Jadi semua apa yang diucapkan Rasul itu adalah bisa kita ikuti. Bahkan diamnya Nabi, takrirnya Nabi itu adalah menjadi
kebaikan juga, menjadi sunnah juga buat kita. Atau hamiyah, keinginan beliau. Keinginan kan tidak sampai terjadi, kayak Rasulullah kan pernah mensabdakan, saya keinginannya itu kalau sudah waktu adzan itu saya kumandang, saya suruh seorang itu undangan adzan. Ya, ada. Saya suruh satu orang itu jadi imam. Saya akan keliling dari rumah ke rumah. Manakala seorang laki-laki yang tidak mendatangi, dan di rumah dia tidak ada pekerjaan, ya di rumah saja bisa ditinggalkan kerjaan itu, tidak mendatangi seruan daripada jamaah itu, akan saya bakar rumahnya. Itu kan hamiyah, keinginan. Kan belum pernah terjadi. Ada seruan adzan, kemudian ada laki-laki di rumah, kemudian rumahnya dibakar. Rasulullah tidak pernah terjadi. Apalagi mengimamkan orang lain juga belum pernah terjadi. Ini namanya keinginan. Jadi semuanya menjadi kebaikan, ataupun di hal-hal yang lain. Kalau ini urusannya ini adalah urusan tentang tentang jizyah. Meskipun pada dasarnya Khalid bin Walid ini yang berbuat, tapi Khalid bin Walid ini berbuat atas dasar perintah daripada Rasul. Ini artinya ya bukan syariatnya Khalid, tapi hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena yang lewat itu seorang kafir pun ada kepentingan dengan muslimin, kemudian ditanggunglah keselamatan mereka atas penanggungan daripada seorang muslimin itu. Boleh muslimin lain itu juga harus menanggung keselamatannya juga. Darahnya terjaga itu maksudnya ya tidak boleh dialirkan, tidak boleh dibunuh kalau dia sudah menjadi jizyah, membayar jizyah. Artinya mereka sudah menjadi seorang kafir yang dhimmi, yang dilindungi, bukan kafir yang harbi, bukan kafir yang diperangi, bukan, tapi kafir yang dilindungi. Rawahu Abu Dawud 1141 wa an Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu qala ba'atsani Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus aku, kata Mu'adz bin Jabal, ke negeri Yaman. Wa amaroni, dan beliau memerintahkan kepadaku an akhudha min kulli halimin, bahwasanya mengambil dari tiap-tiap halim. Halim itu balik ya, orang sudah dewasa, dinaran, 1 dinar, adnalah atau yang setara dengannya, ma'afiriyan. Itu sauban di sini, itu kain berpakaian. Atau sebanding dengan ma'afiriyan, jenis kain yang dinisbatkan nama satu daerah, ma'afiriyan. Jadi mungkin jenis kain itu sebanding harganya atau sama harganya dengan 1 dinar lagi. Jadi Mu'adz bin Jabal ini pernah diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman, kemudian beliau memerintahkan supaya mengambil upeti pada tiap-tiap orang yang sudah balik.
Kalau dilihat daripada konteks hadis ini berarti ini nafsi-nafsi. Sekarang sudah balik. Tidak per rumah, tapi per jiwa. Per jiwa. Atau yang sebanding dengan jenis kain ma'afuyan tadi. Dan sering kan disebutkan dengan nama itu di kotanya ya, atau di desanya ya. Ini produk apa itu di sini produk dinamakan misalnya produk mete kan ya, mete mirahan dulu bikin lempeng dari tiwul dan tepung itu kemudian didam itu kemudian kemudian dipenyet jadi dijemur jadi saya namakan impling cimani impling al cimani apa al cimani yo maksudnya impling ciman lagi impling nah, terserah saja biasanya dinisbatkan dari sana atau produk apa itu ada semen gerobokan mana dari gerobokan gitu dan sebagainya karena untuk mempermudah tidak desa tidak orang kadang-kadang seperti itu karena sering nama saya di tempat saya itu ada namanya Mbah Karto itu dinisbatkan dengan karena dia nek nandur telon itu isen lah karena disebut Karto telon nah, disebutkan karena nama Karto banyak Karto mana ya Karto telo Pak mungkin ya, muhtar beca, muhtar sumur apa ya, dinisbatkan kepada apa itu namanya keahliannya juga boleh ya. Tapi ini di jenis kain yang dihasilkan dari sana. Nah intinya hadis ini adalah jizah itu adalah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan satu pengamanan atau penjagaan bagi orang-orang yang mereka itu tidak mengikuti daripada din al-Islam ini, tapi dia tunduk dengan aturan Islam saja. Jadi aturlah bagaimana kami, tapi kami soal keyakinan kami ini. Tapi tolong kami lindungi lah, kami dilindungi. Lah sudah kamu bayar saja. Banyak pajak kan terlindungi. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Akhrajahu salasati wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Seribu 142 ini saling belajar bersama gitu. Ada kalimat yang agak susah, dia ada bahasa-bahasa yang beberapa kalimat yang seharusnya apa namanya buka kamus sudah jarang dipakai dalam bahasa kita misalkan gitu. Wa an A'id ibnu Amr ibn Muzanni radhiyallahu anhu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Islam itu ya'lu yaitu apa tinggi wala yu'la dan tidak ada yang meninggi. Akhrajahu Darul Qutni meriwayatkan hadis ini Darul Qutni. Jadi artinya Islam itu tinggi mana? Aturan. Namanya din itu kan aturan. Din ini ya acuan orang hidup itu namanya din. Jadi lebih daripada kepercayaan bukan itu. Jadi setiap orang berbuat, setiap orang berucap dan setiap orang
apa saja itu adalah memerlukan daripada tinggi. Ya, kan gitu. Memerlukan satu aturan pokok. Jadi aturan yang paling termulia, paling tinggi aturannya itu adalah bobotnya yang tinggi adalah ya Islam ini aturannya. Al-Islam. Kemudian selain itu tidak ada lagi yang meninggi lagi. Jadi selain Islam itu rendah lah bahasa itu. Islam yang tertinggi. Semua bisa dibuktikan lewat ilmiah, bisa diilmiahkan. Bukan hanya bicara soal apa namanya hal-hal sesuatu yang dianggap sebagai bentuk terawangan. Kenapa dibilang terawangan? Kalau orang-orang sekuler atau orang-orang kafir kan begitu, Pak. Orang yang bicarakan juga belum tahu surga neraka, pernah orang begitu loh. Itu hanya sekedar wawasan saja, perkiraan. Toh orang yang membicarakan itu juga belum pernah ke sana lah gitu. Nah itu kan namanya kan orang yang sudah tidak ada keyakinan untuk ke sana. Orang itu ya kalau sudah dibungkus hatinya dengan keimanan seperti apa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu. Ketika diberi cerita oleh orang-orang kafir, disangka kalau ceritanya ini nanti dia akan meninggalkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disangka, konsol dulu, Pasal Rasulullah. Mosok dia ini cerita jadi ini soko Masjidil Aqsa kemudian naik ke langit sampai ke langit Sabtu juga hanya sebagian daripada waktu malam saja. Koncomu ini, lah itu kabulakan. Itu yang bilang siapa? Temannya siapa? Ya itu Muhammad itu. Apa jawabnya si Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Kalau beliau yang mengatakan itu lebih daripada itu saya percaya. Inilah bicara adalah keimanan. Keimanan. Meskipun tidak masuk akal, tapi yang mengatakan itu adalah orang yang sote, orang yang al-amin, orang yang dapat dipercaya. Belum pernah berbohong meskipun satu kali, belum pernah. Maka dia dipercaya. Yang bicara adalah keimanannya. Maka saya bilang bicara soal ini ilmiah lah meskipun itu bab surga neraka. Kalau itu soal rohani bukan hanya soal rohani, ilmiah, secara ilmiah kan sering diceritakan adalah surga itu adalah seluas langit dan bumi. Kan nalar. Setiap alam ini, perpindahan alam ke alam itu akan semakin besar. Ketika bayi itu di kandungan ini, maka yang tempat yang dibutuhkan ya hanya sebesar itu. Dia menyangka itu sudah tempat yang besar. Begitu dilarikan ke dunia, wah, jauh lebih luas dibandingkan dengan rahim. Berapa juta triliun ya, lebih besarnya dibandingkan cuma rahim dengan dunia ini. Tapi begitu dunia ini nanti pindahkan ke akhirat akan lebih besar lagi jumlahnya. Dan masuk akal juga ini Allah Ta'ala menciptakan barang sesuatu itu adalah lebih besar. Dan apa yang dibutuhkan kan sering orang ke surga ke neraka kok makan sekenyangnya enggak berak ya, enggak pipis itu. Jadi seolah-olah kayak diakal-akali itu. Balik lagi ke alam kandung. Bayi itu di alam kandung sudah makan, sudah minum lewat plasenta itu, tapi dia juga tidak pipis, juga tidak berak. Tidak ada yang menanyakan soal itu. Jangan dikira bayi itu tidak makan. Maka kalau bayi lahir itu biasanya kalau bidan yang sudah tahu itu berarti begitu lahir itu tidak buru-buru dipotong. Ini khusus yang itu biasa dikurut, dihabiskan rezekinya sampai masuk ke dalam perutnya. Kalau enggak langsung dipotong, kadang-kadang bayi itu membiru, asupannya belum masuk ke perut, akhirnya dia putus, bahasanya lapar, akhirnya pucat dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa nangis.
Nah, bidan sekarang katanya bidan itu juga sekolah terus berkembang, ilmu itu berkembang, kesehatannya seperti itu. Cantik. Jadi Islam itu bisa dibuktikan lewat apapun, semua yang dilakukan. Taruhlah orang melakukan aturan-aturan Islam hanya untuk mendapatkan daripada dunia, rugi. Ini kok jangan kok kosong mawon, ben sehat. Waduh, entuk iki mawon. Bangun atau dia terapi dengan gerakan-gerakan sholat. Ya, kita tidak usah menerapi kalau gerakan-gerakan sholat kita sesuai dengan sunnah, insya Allah. Aturan Islam itu, perintah Allah dan Rasulnya itu tidak hanya untuk tujuan akhirat saja, tapi di dunianya sudah ngikut. Tapi kalau kita niatkan hanya untuk dunia, sudah akhiratnya tidak dia dapat. Ini urusan. Ya, jadi Islam itu aturannya lebih tinggi. Wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabuddahu, janganlah kalian memulai al-yahuda wa nasara bisalami, kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Nasara itu dengan mengucapkan salam, dengan salam. Wa italakitum, dan apabila menjumpai ahaduhum, salah satu dari mereka, apabila kalian menjumpai salah satu daripada mereka fitorikin, pada satu jalan, fadtorru, maka kalian pepetlah, kalian desaklah ila adiyakihi, sampai ke kesempitannya jalan, sampai didesak sampai pelaku angel sampai di sini gitu kan, dengan apa, sampai ke sempitnya jalan, sampai ke ya ke pinggir-pinggir mungkin gitu. Jadi tidak ada larangan. Jadi mungkin kalau kita kepapasan dengan orang, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ternyata orang Nasrani, maka orang Muslim itu ya kalau belum tahu gimana, ya sudah kita menghukumi dohir saja. Dia kuliah lah, itu adalah bagi orang salam, karena salam itu adalah merupakan untuk persaudaraan yang lebih luas. Bahkan Umar bin Khattab atau Abu Bakar itu, kayaknya Umar, ingat saya, ketika asus salam bainakum itu disampaikan oleh Rasul, adalah kamu sebarkan salam biar kamu saling berasi-asian. Oke, berasi-asian kan, salam itu kan mendoakan orang yang kamu kenal ataupun orang yang tidak kamu kenal. Orang yang tidak kamu kenal. Artinya kalau jangan oh ini kita Muslim lah, ya sudah ucapkan salam saja. Kalau ini keliru kan urusan Allah, tapi kan model dohirnya orang Muslim itu. Bahwa si Umar ini pergi ke pasar dalam rangka bukan untuk jual beli, tapi untuk menebarkan salam saja. Kan di pasar banyak orang. Nah, kita juga begitu, asal Muslim kita kenal atau tidak, keluar dari masjid saja lah kita salam. Nah, kita salam. Baik kita kenal atau tidak kenal. Apalagi cuman baik kelompok kita atau bukan kelompok kita, apalagi lebih enggak kenal atau tidak kenal saja. Kalau itu memang dia itu tahu ada dalam Muslim, jangan. Nah, ucapkan salam. Tetapi kalau untuk orang Yahudi ataupun Nasrani, jangan kamu mendahului. Lah kalau mereka salam, nanti hadis lain itu bisa dia minta assalamualaikum, tidak, alaikum, nah, alaikum, jangan seperti itu. Bahkan di sini apabila kalian menjumpai mereka di satu jalan, maka desaklah sampai mereka kesempitan. Nah, kalau ini susah ya kita ya. Dan ini masalahnya.
besok sampai orang itu jalan dalam hidup. Apa tujuannya? Menghambat biar mereka itu tidak tambah berbuat maksiat. Gereja, galang-galang ini diperhatikan gereja lah ya. Akhirnya dia tidak jadi mereka itu persembahyangan mereka. Sebagaimana kita kalau sama muslim melonggarkan saudara muslim kita ini supaya terlaksana kebaikan itu berpahala. Tapi bagi orang lain supaya tidak menjalankan kemaksiatan itu kita juga berbuat kebaikan. Mau menyembah berhala, galang-galang itu portal mau. Artinya dia tidak menyembah berhala. Misalkan seperti itu. Bisa mungkin kurang lebihnya seperti itu. Sekalian soal saya lihat lagi di kampus di beberapa kalimat tadi yang masih murid buat saya yang masih bahasa yang masih jarang pakai seperti itu. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.